Oke, halo semuanya. Kembali bersama saya Yusuf Bahtiar. Kita akan bahas seberapa kaya Manchester United secara bisnis. Ini saya bikin video satu karena ada jelang waktu ya, satu hari MU versus CRP Crystal Palace besok. Tandingnya kan jam 9 malam, jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah, sambil menunggu kita akan bahas seberapa kaya sih MU secara bisnis. Intinya semua informasi tentang MU itu bisa kita dapat dari internet karena MU sendiri dia kan sudah listing menjadi perusahaan terbuka, bisa diakses oleh publik informasinya. Kita bisa googling, bisa pakai Google Finance, bisa pakai TradingView atau lewat Yahoo Finance, macam-macam lah. Intinya kan sepak bola saat ini itu sudah menjadi industri. Kita sudah tahu semua sepak bola adalah industri. Nah, di industri tersebut klub sepak bola itu menjadi entitas bisnis, menjadi entitas sebuah perusahaan. Nah, namanya juga bisnis, perusahaan, berarti ada struktur organisasi perusahaan. Sama seperti di Indonesia ada BOC, Board of Commissioner, Dewan Komisaris, ada BOD, Board of Directors atau Dewan Direksi, dan staff-staffnya. Sama di klub sepak bola juga sama. Nah, MU ini kan secara organisasi dipimpin oleh, memang ownernya itu Sir James Ratcliffe dan keluarga Glazer, tapi untuk operasional harian mereka itu dipimpin oleh presiden direktur, ada presidirnya, atau di Inggris sana disebut CEO. CEO-nya adalah Omar Berrada yang sebelumnya memimpin Manchester City. Nah, si Omar Berrada ini dia menjadi CEO yang equal tugasnya dengan Presdir atau Dirut di Indonesia. Satu hal yang perlu kita ketahui tentang sepak bola itu secara bisnis adalah bisnis yang buruk, karena MU aja 5 tahun berturut-turut profit bersihnya, laba bersihnya itu minus. Jadi dari tahun 2021 dia negatif 92 juta, 2022 negatif 100 jutaan, 2023 negatif 28 juta, negatif 113 juta, dan negatif 33 juta di tahun 2025. Intinya bisnis bola itu adalah bisnis yang busuk, meskipun pertandingannya menarik untuk ditonton. Intinya, apakah bisnis sepak bola adalah bisnis yang menarik? Tidak sama sekali, karena ya kita tahu sendiri pemain seperti Anthony siapa dibeli 100 juta Jadon Sancho dibeli 100 juta, kan gak perform. Itu kan duit semua guys, 100 juta euro itu duit semua, itu bukan daun, bukan pasir yang bertaburan di pantai, itu duit semua. Termasuk MU kan beberapa tahun terakhir udah ngeluarin duit untuk bayar pemecatan pelatih, itu udah gede banget gitu guys. Si Rangnick Ralf Rangnick itu dipecat, kan dia dapat kompensasi. Mourinho dipecat, dibayar 22 juta euro. Si Amorim, Ten Hag dipecat, itu kan ketika mereka dipecat mereka dapat kompensasi atas sisa kontrak mereka. Kan itu duit semua, MU itu banyak pengeluarannya. Terus pemain-pemain kan digaji pada tinggi, makanya secara bisnis MU ini adalah bisnis yang buruk. Tapi bukan hanya MU ya, intinya sepak bola secara umum. Memang ada beberapa klub sepak bola, tim yang sehat secara keuangan. Ya mungkin kita bisa sebut Bayern Munchen, Real Madrid, tapi kan sisanya lebih banyak yang boncos. Intinya sepak bola adalah bisnis yang busuk. Jangan tersinggung. Oke, kita review laporan tahunan, laporan keuangan di tahun 2025 Manchester United. Manchester United ini, kalau kita lihat sahamnya itu sekarang diperdagangkan di NYSE, New York Stock Exchange, harganya 18 USD, 18 dolar. Setahun terakhir dia, kalau year to date, dia naik 13% ya. Dari harga 15 dolar ke 18 dolar. Coba kita lihat satu tahun terakhir.
dia naik $22. Ya, harga saham itu bisa naik bisa turun, namun yang kita lihat bukan harga saham, karena harga saham ya bisa naik bisa turun. Namanya saham kan artinya barang yang diperdagangkan. Ya barang mau sesampah-sampah apapun, kalau banyak yang beli harganya naik. Kita lihat ini dulu deh, laporan laba rugi. MU di tahun 2025 dia itu mencatatkan sales atau pendapatan 666 juta euro. 666 juta pounds. 666 juta pounds ini setara dengan kurang lebih sekitar, coba nih saya, 15 triliun. Dia punya sales 15 triliun. Gila kan? 15 triliun gila kan salesnya ini tim bola. Tapi laba bersihnya, atau kita sebut laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk, itu laba bersihnya minus 33 juta euro. 33 juta euro itu meskipun kecil untuk tim sekelas MU, tapi tetap itu adalah duit. Dan laporan tahunan MU ini 5 tahun terakhir selalu minus, laba bersihnya minus. Ya gimana mau ada price earning gitu, PER atau price earning rasionya positif, ya earningnya aja negatif terus. Dari 666 juta euro itu, kalau kita lihat secara proporsi, sekitar 50%-nya itu kontribusinya berasal dari komersial. Ya komersial berarti branding, hak cipta, hak nama, hak lain-lain yang MU terima dari nama MU yang dipakai, atau logonya atau apanya lah yang dipakai, termasuk pemain-pemainnya, itu kan aset semua. 50% dari komersial, 25% dari broadcasting, yaitu hak siar ya, dan 24% dari match day atau hari pertandingannya, termasuk tiket stadion, tiket musiman, dan lain-lain. Jadi MU ini kan tim bola, tim sepak bola, tim olahraga. Namun kontribusi terbesar dia itu sebenarnya dari sisi hiburan, dari sisi komersialnya, atau dari sisi brandingnya. Kalau bolanya itu hanya kontribusi sekitar 25%. Kebayang nggak? Ada sebuah unit bisnisnya, aktivitas kegiatan usahanya adalah menjalankan industri sepak bola, tapi kontribusi sepak bolanya hanya sekitar 25%. Karena sisanya adalah komersial dan broadcasting. Ya broadcasting kan hak siar. Andai Premier League nggak laku, terus stasiun TV nggak mau nayangin, praktis MU ini ya kehilangan besar gitu guys, dari sisi komersial dan dari sisi hak siar. Karena yang paling gede di Inggris kan kita tahu sendiri adalah hak siar TV. Mayoritas pendapatan MU itu berasal dari negaranya sendiri, dari ya wilayah Britania Raya, dari UK, United Kingdom. Jadi meskipun kita langganan video.com, langganan BIN, langganan Mola, tapi sebenarnya itu tuh murah guys. Itu sangat murah langganan Premier League di Indonesia, karena paling besar itu langganan itu berasal dari negara mereka sendiri gitu. Yang kalau nggak salah yang pegang di wilayah Inggrisnya Sky Sport ya, Sky Sport TV. Pokoknya rasio, kalau kita lihat rasio seperti PBV, price to book value, lihat price earning, lihat lain-lain, pokoknya minus semua. Mayoritas sih minus. Jadi kalau kalian mau lihat ya lihat aja ya di laporan, tulis aja Manu Trading View, nanti Trading View akan menampilkan informasi yang kalian butuhkan. Coba kita lihat dari arus kas ya. Arus kas itu kan ada 3, arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pembiayaan. Kalau dari arus kas operasi, secara 2025 dia itu mencatat 94 juta, arus kas investasi 355 juta, arus kas pembiayaan 271 juta. Berarti dia banyak ngutang guys, karena duitnya itu berasal dari
banyak berasal dari arus kas pembiayaan 271 juta, berarti dia nambahin utang gitu. Kalau arus kas dari investasi saya kurang tahu, 355 juta mungkin dia investasi di pemain, fasilitas atau apa, saya kurang tahu. Yang jelas kalau kita lebih fokus melihat arus kas operasi, berarti operasi itu aktivitas aslinya. Kalau misalnya UNTR pertambangan, ya pertambangannya itu gitu yang kita lihat. Nah, kalau misalnya BCA yang kita lihat ya arus kas operasi dari aktivitas pinjam meminjam, menyalurkan pinjaman itu yang kita lihat. Nah, kalau si MU ini ya kurang sih guys. Yang intinya ya bisnis sepak bola itu adalah bisnis yang buruk. Karena kalau kita jadi owner sepak bola, kita akan sering boncos, terus-terusan ngasih duit ke klub, sedangkan klubnya tidak pernah perform. Ya MU ngeluarin duit kan ratusan juta gitu guys setiap tahun buat beli pemain, bayar gaji, bayar ini, bayar itu, bayar bonus. Tapi MU tuh melempem tiap musim. Mending Arsenal, mending Man City, mending Liverpool gitu. Keluar duit banyak juga ada hasilnya gitu kan. Liverpool 2 kali juara, City ya mungkin berapa ya, udah 7 atau berapa juara di bareng Pep Guardiola. Coba kita lihat yang sering kita ROA, return on asset, itu minus 0,56%. ROE, return on equity-nya juga minus 4% ya. Berarti kalau kita punya duit 100 juta, minus 4%, tahun depannya malah minus, bukannya nambah. Coba nih neracanya MU seperti apa ya. Kita akan lihat neraca MU. Neraca MU itu total asetnya 1,64 billion pound. 1,64 billion pound ini saya rupiahkan ya sekitar 37 triliun. 37 triliun, totalnya 37 triliun. Kalau kita bandingin dengan misalnya apa ya, BCA deh. BCA itu ya guys, kita kan tahu sendiri ya, ya kalian bisa cek ya, net profit atau laba bersih BCA di tahun 2025. BCA itu membukukan 57 triliun. Andai BCA ingin membeli MU 57 triliun secara kapitalisasi pasar, bisa ini MU dibeli semua oleh BCA dan masih nyisa duitnya. Coba kita lihat MU ini kapitalisasi pasarnya 3,1 billion, hutangnya 1,5 billion, cash equivalent 60 juta. Kecil banget guys, dia hanya punya duit 60 juta aja. 60 juta tuh beli satu Brian Mbeumo juga masih kurang itu duitnya. Enterprise value. Nah, kalau bisnis biasanya kita pakai enterprise value ya, atau nilai enterprise. Ini nilai yang mencerminkan kalau kita mau beli suatu aset, mengakuisisi suatu aset 100%, berapa duit yang kita perlukan. Perlu sekitar 4,1 billion US dollar. 4,1 billion US dollar berapa ya guys? Ini coba saya hitung dulu. 4,1 billion pound. Kalau enterprise value-nya 4,1 billion pound, yaitu sekitar 92 triliun. Kalau laba bersih BCA itu 57, ya mungkin kombin ya. Kombin dengan laba bersihnya BBRI. Kombin aja. Kan BBRI kalau nggak salah berapa ya sekarang? 50 triliun, 60 triliun juga. Bisa kebeli itu MU. Cuma ya kalau kita pebisnis ya nggak mau lah guys beli tim bola. Mungkin tim bola ini sebenarnya kalau secara bisnis tidak menguntungkan, tapi dia menguntungkan dari sisi yang lain. Satu, ada prestisenya karena kita akan mudah dikenal, seperti Erick Thohir pegang kendali di Inter Milan dulu, kan dia jadi punya jejaring
reputasi olahraga tingkatnya internasional, tingkat global. Ya itu sih sebenarnya secara bisnisnya kurang menarik. Termasuk kayak Etihad. Etihad itu kan ya apakah dia untung dari mengelola Manchester City? Praktis sebenarnya kurang sih guys, karena Man City aja bayar gaji pemain mahal, beli pemain juga mahal, bayar gaji Pep Guardiola aja mahal. Tapi kan banyak sisi-sisi menguntungkan dari sepak bola gitu guys, seperti ya mungkin sponsorship, branding, terus dia bisa taruh, dia punya dulu Etihad Airways, punya ya kerjasama yang menguntungkan negara gitu ya. Ya udah sementara segitu dulu, intinya sepak bola itu adalah bisnis yang tidak menarik dan tidak menguntungkan. Nanti kalau ada yang menarik saya akan cerita lagi.